إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, ikhwan wal akhwat yang mengikuti kajian lewat online, kita akan kembali lagi mengupas, membahas kitab mulia yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bertalenta di dalam seluruh cabang ilmu, yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di dalam pasal afdalul asya at-tazayud minal ilmi, kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling afdal, paling utama ketimbang kegiatan di dalam rangka menambah ilmu. Karena itu sebagai bekal paling utama, bekal paling terbaik. Karena orang bodoh itu menyusahkan dirinya, menyusahkan orang lain. Ya, simple. Saya kasih contoh. Kita bertamu ke sini, nggak tahu tempatnya toilet, ngempet sampai berjam-jam. Ya, coba kalau dia tanya, Pak, mana toilet? Ya udah selesai. Akhirnya dia susah
menyusahkan dirinya, menyusahkan orang lain. Itu baru masalah duniawi. Ya, fakta yang kita bisa dapatkan bagaimana ketika kita masuk ke suatu daerah ingin mencari seseorang nggak ngerti. Malu bertanya, kata orang apa? Malu bertanya, kata orang apa? Sesat di? Kata siapa? Udah di komplek kok. Ya. Yeah. Malu bertanya, sesat di jalan. Apalagi jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan Islam. Makanya Allah menganjurkan kepada kita semua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang mengerti kalau kamu itu enggak tahu. Nih. Makanya di sini dikatakan selanjutnya oleh Imam Ibnul Jauzi, fa innahu man iqtasara ala ma ya'lamhu wa dhannahu kana kafiyan istabadda bi ra'yihi. Ini bahayanya. Orang itu kalau enggak mau belajar petak bodoh. Siapa yang mencukupkan diri di atas pengetahuan yang ada dan menyangka dirinya itu berkecukupan, bahkan ilmunya melimpah, maka istabadda bi ra'yihi, dia akan bersikap pongah, angkuh, petentang, petenteng. Ya, merasa lebih, merasa hebat, merasa paling benar. Itu. Berbeda sekarang orang yang mau belajar. Maka syarat utama keberhasilan di dalam mencari ilmu adalah apa? Rendah diri. Tidak sombong. Karena kata orang ibarat ilmu itu seperti air hanya ngendon di dataran-dataran rendah. Tidak mungkin sekarang ada air itu naik. Kecuali air apa, Bu? Air apa? Air radiator lagi panas. Semua air itu mencari tempat yang rendah. Air terjun mencari tempat yang rendah. Air hujan turun ke bawah. Karena ketawaduan itulah seorang akan terus merasa ingin bertambah, merasa ingin tahu, merasa terus kurang di dalam ilmunya. Paham, Bu? Apanya yang paham? Ngerti, Bu? Nggak ada orangnya, Pak. Nggak ada. Paham, Bu? Apanya itu? Tuh. Jadi tidak boleh kita itu merasa cukup ilmu. Kita tidak boleh sombong untuk menimba termasuk kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Makanya sombong itu didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haqq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, mencibirkan orang lain. Karena rata-rata orang itu kalau sudah mencibirkan, meremehkan, merendahkan, tidak akan bakal mau mengambil kebenaran dari orang yang diremehkan, yang dicibirkan. Makanya betul kata para ulama, orang di dalam ilmu itu seperti menyeberang lautan. Ketika dia sekarang ini di pantai awal, merasa cetek, merasa udah
Tahapan yang kedua dia semakin tengah, semakin dalam, dan tahapan yang terakhir semakin tenggelam, tidak tahu apa-apa. Tuh. Itu. Jadi orang itu kalau sekarang petentang-petenteng, sok ngeminter, sok tahu, sudah nggak mau belajar, itu seperti orang yang baru menapaki pinggir pantai. Ibarat padi itu baru berisi air, gampang sekali goyang sana goyang sini ketika ditempa angin. Tapi kalau sudah mulai berisi, makin tunduk, makin dia tidak kelihatan sebagai sosok. Karena dia tidak butuh pengakuan, tidak butuh ketenaran, tidak butuh viralisme. Yang dibutuhkan adalah bagaimana keikhlasan di dalam menyampaikan din, bagaimana ketulusan dia di dalam dakwah, bagaimana kalimat-kalimat hak itu nyampai kepada audiens jamaah mad'u, itu yang menjadi utama. Maka target kuantitas itu tidak pernah menjadi tujuan utama seorang yang ikhlas. Seperti yang ditempuh oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun mendapatkan pengikut berapa, Bu? 4. Itu pun 1 istrinya, 3 anaknya. Masya Allah. Makanya Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Itu ya. Karena yang penting istiqomah, yang penting ikhlas, yang penting terus ilal mamat sampai dia mendapatkan titel wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Wasara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an lahu minal istifadah. Kenapa? Orang-orang yang sombong itu tidak akan bisa tambah kebaikan, kebenaran, karena ketika seorang itu membanggakan diri, mengunggulkan dirinya, maka itu menjadi penghalang utama untuk mengambil faedah. Menjadi penghalang utama dia untuk menelusuri keilmuan-keilmuan yang melimpah. Karena dia merasa cukup, karena dia merasa pinter, karena dia merasa sudah di atas angin, maka sulit sekali dia itu untuk mengambil faedah. Ya, hadir di majelis suka nguruin, ketika ada diskusi suka ngeminter, ketika hadir di majelis ilmu semuanya seakan-akan sudah mengulas, mengulangi dan tahu semua, sehingga meremehkan. Tapi faktanya ketika orang-orang yang model seperti itu wal mudzakaratu, ketika ditanya, ketika diskusi nggak nyambung. Tubayyinu lahu khata'ahu, jelas nampak ketidaktahuannya, nampak kebodohannya, nampak sekarang kelemahan di dalam ilmunya. Ditanya ini enggak ngerti, ditanya ini enggak ngerti, tapi kadang-kadang jaim. Apa itu jaim? Apa? Waduh, kurang gaul nih. Jaga image. Ya, nggak tahu, nggak belajar, nggak tahu, nggak tanya, tapi malah ngeminter sok-sokan. Padahal kalau diskusi ditanya tentang hukum ini, hukum itu, paling sederhana nggak ngerti. Warubbama kana mu'azzaman fin nufus falam yutajasar 'ala ar-radd 'alaihi. Bahkan dia ditemukan akhirnya menjadi orang-orang ujub, ingin dihargai, ingin ditempatkan tempat di luar porsinya, ya. Dan akhirnya
falam yutajasar 'ala ar-radd 'alaih. Semua sok tahu, sok pinter, sok ngerti, sok bisa menjawab semua masalah. Padahal walau annahu adhara al-istifadata, andaikan dia menampakkan butuhnya, perlunya mengambil faedah di dalam majlis, la uhdiyat ilaihi masawih, maka dia akan tahu kelemahannya, tahu kekurangannya, tahu berbagai macam celah-celah yang ada dalam dirinya. Ternyata dia selama ini bodoh. Makanya Islam di sini memotivasi kita untuk belajar. Dan belajar itu penting. Belajar itu merupakan satu fardu ain. Makanya Rasulullah mencanangkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, terutama ilmu yang kaitannya menegakkan din, menegakkan kewajiban-kewajiban agama. Artinya kewajiban agama tidak tegak kecuali harus mengetahui tentang kewajiban apa itu, bagaimana cara melaksanakan, maka mencari ilmunya itu wajib. Karena ada suatu kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan cara itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, ibu sedang menunaikan kewajiban haji, nggak tahu caranya menunaikan haji, maka belajar manasik haji itu wajib. Ibu kena kewajiban sholat 5 waktu, sementara saya nggak ngerti caranya menunaikan sholat 5 waktu, maka mempelajari sifat sholat Nabi dari takbiratul ihram sampai salam itu wajib. Itu. Ibu di dalam berumah tangga, Anda nggak kewajiban-kewajiban? Ada nggak? Suami ada kewajiban kan? Istri ada kewajiban. Sementara kita tidak tahu kewajiban apa sih sebetulnya yang harus ditunaikan oleh seorang istri, maka mempelajari kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dalam berumah tangga itu wajib. Di antaranya kewajiban utama pertama adalah membantu secara aktif menyiarkan suasana keagamaan di dalam rumah tangga dan menopang tugas utama suami, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu termasuk nyekolahin anak, membiayai sekolah anak, hadir ke kajian ini untuk nopang. Apalagi nyadari suami nggak bisa ngajari sendiri. Jadinya harus belajar ke orang lain. Makanya suami harus nyupport. Ada di antara suami yang kadang ngelarang istri ngaji itu. Suami nggak benar itu. Ya, kenapa? Karena secara kewajiban ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu di tangan suami. Didik istri itu di tangan suami, didik anak agama anak istri itu kewajiban suami. Ternyata dia nggak bisa. Alhamdulillah ada ikhtiar dari istri, malah dikacauin, dilarang. Tuh, ini suami ini namanya suami durhaka. Kalau ada istri durhaka, suami juga durhaka, yaitu ngelarang istri untuk menambah ilmu.
Dan kedudukan orang yang memiliki ilmu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang ahli ilmu itu di dalam tempat paling mulia, tempat di mana disejajarkan kesaksiannya dengan malaikat dan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Masya Allah. Makanya tidak ada sesuatu kebahagiaan di atas kebahagiaan melainkan bersimpuh untuk menimba ilmu di tengah ulul ilmi, ulama. Karena di situ tempat kita menemukan taman surga, di situ kita dikelilingin oleh malaikat, disitulah di dalam rangka untuk mengukir derajat dunia akhirat paling bergengsi dan paling hakiki. Makanya Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Ya. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi khusus untuk orang-orang yang berilmu, ditambah lagi ngangkatnya beberapa derajat. Secara umum orang beriman itu diangkat Allah, dimuliakan Allah, tetapi lebih ketika orang beriman itu plus berilmu diangkat beberapa derajat. Makanya dari sini ibu-ibu sekalian, terutama yang hadir di sini, usahakan punya semangat kuat, punya motivasi kuat, punya dorongan hebat untuk menjadikan anak ini ahlul ilm. Bukan sekarang ini ahlul dunia. Tinggalkan sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita ilmu pengetahuan, bukan kekayaan. Karena kekayaan itu bisa membuat anak itu angkara murka. Karena secara umum kata Allah, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya itu merasa kaya. Beda dengan anak kalau kita tinggalkan ilmu pengetahuan, terutama din agama. Mengangkat diri, derajat dirinya, derajat orang tuanya. Apalagi ilmu Al-Quran, ditambah lagi hafal Al-Quran. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua di mana anaknya itu penghafal Al-Quran. Makanya jangan segan-segan untuk mengeluarkan uang, dana. Karena dari sejak zaman dahulu yang namanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu pasti berbiaya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha fi bayanihi. Jadi sesungguhnya seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 5. Maka saya akan ceritakan kepada kalian jumlahnya. Dzakaun, yaitu cerdik. Wahirsun, yaitu tamak, terus dan merasa tidak puas. Wastihadun, sungguh-sungguh. Wabulghatin, opah. Wa irsyadu ustadin, petunjuk ustad. Wa tuli zamanihi, panjang waktunya. Bahkan konsep mencari ilmu di dalam Islam itu sepanjang hayat. Bagaimana tidak orang yang sedang sekarat aja, kata Rasulullah, laqinu mautakum, ajari orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Coba bayangin itu, mau mati.
Makanya alhamdulillah di sini ibu-ibu ada kesempatan, dan kesempatan itu tidak gampang berulang. Sambil nganterin anak, sambil didik anak, thalabul ilmi, duduk, dan alhamdulillah, masya Allah. Itu di sini ruangannya fresh, karpetnya bagus, ruangannya AC, cocok sekali untuk tidur. Nah itu, masya Allah. Karena orang itu tidak akan bisa menjadi baik tanpa ilmu, kata Imam Ibnu Hazm. Andaikan ada orang baik tanpa ilmu, itu sedikit, itu pun di dalam hal-hal yang sangat parsial. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka akan dipahamkan agama. Loh kan itu. Jadi tanda orang itu diinginkan oleh Allah kebaikan apa itu, Bu? Dibikin semangat mencari ilmu, dibikin antusias menghadiri majlis-majlis ilmu, dan di dalam prosesnya dia bersungguh-sungguh mendengar, memahami, mencatat, dan nanti pada akhirnya adalah diamalkan. Itu namanya thalabul ilmi, sungguh-sungguh. Bukan daripada pusing di rumah, udah deh ke ABS. Barangkali dapat utangan. Enggak. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kebaikan dunia, hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirah fa'ani bil. Siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, hendaknya dengan ilmunya. Wa man aradahuma. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Makanya di sini ditegaskan, tidak ada orang yang paling baik ketimbang ulama. Tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali ulama. Karena ilmu itu aslul ilmi khasyatullah. Asas daripada ilmu itu takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu adalah puncak kebaikan. Makanya Rasulullah itu mau manusia paling baik. Kenapa? Paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Sehingga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling dekat kepada Allah adalah ulamanya. Makanya siapa yang belajar tambah ilmu, tambah takut kepada Allah, maka ilmunya itu akan menjadi petaka. Sehingga dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi'. Ilmu di dalam hati, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun fil lisan, ilmu cuman di lisan. Ilmu digunakan hanya untuk diskusi, ceramah, teori. Dzaka hujjatun ala sahibihi, itu akan menjadi beban pemiliknya. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak bermanfaat, tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Sehingga kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW setiap saat untuk berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Masya Allah dia itu. Ya. Dan itu fakta. Gini Bu, makanya kata Imam Ibnu Rajab, orang yang sudah ilmunya tidak bermanfaat, maka dia akan tertimpa 3 keburukan. Yang pertama, hatinya tidak pernah merasa khusyuk, jiwanya tidak pernah merasa puas, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini paling bahaya dan paling petaka di dalam kehidupan seseorang dunia. Bagaimana tidak? Sementara kehidupan kita dikelilingi dengan doa. Masuk keluar rumah ada doanya. Salat Masya Allah dari awal sampai akhir berdoa. Bahkan ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bayangkan ketika orang itu doanya tidak dikabulkan, artinya potensi utama ibadahnya itu ditelantarkan oleh Allah. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Karena dia beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu yang bermanfaat. Atau bahkan berdasarkan nafsu, kebodohan dan perasaan belaka. Makanya di sini kita harus semangat untuk belajar. Semangat untuk menimba ilmu. Dan ini usahakan kita itu keluar. Jalan sedikit. Makanya di dalam firman Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa." Nafar itu keluar. Jalan. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilma, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, berarti jalan. Makanya disebutkan di dalam satu riwayat dari Abu Darda, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Aku bisa belajar satu masalah agama itu lebih baik daripada qiyamul lail. Makanya kata Imam Syafi'i bahwa talabul ilmi afdal min kulli nafilatin, mencari ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah sunnah. Maka Abu Darda juga mengatakan al-alim wal muta'allim syarikani. Nah, al-alim wal muallim wal muta'allim juga, orang yang belajar, orang yang alim, orang yang mengajar, orang yang belajar, syarikani fil khair, keduanya adalah berserikat dalam kebaikan. Al-alim wal muta'allim. Wasairun nas, selain itu adalah hamas, manusia sampah. La khaira fihim, tanpa alim manusia semuanya itu adalah sampah. Tanpa kita ada proses belajar, kita itu membuat sampah masyarakat makin menumpuk dan berkeliaran. Makanya betul kata Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama la sara an-nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti hewan ternak. Itu. Ya bayangkan gini aja deh Bu. Kalau jasmani kita kekurangan makanan, bagaimana? Lemes, sakit-sakitan, kurang nutrisi, sakit-sakitan. Anak juga begitu, yang sekarang lagi marak katanya stunting. Kan gitu. Bagaimana sekarang ini kekurangan asupan rohani, kekurangan pengobatan rohani. Dan ini yang kita sayangkan. Orang heboh dengan stunting, sekarang ini kurang vitamin, kurang gizi, badannya, fisiknya, tetapi mereka tidak peduli anak-anak bangsa ini rohaninya keropos. Mereka cuek, anak-anak bangsa ini amoral dan tidak memiliki etika, bahkan dipapangkan terang-terangan, etika-etika dilecehkan, adab-adab tidak dipedulikan. Bahkan sekolah-sekolah sekarang ini juga mengalami kekeringan itu. Ini yang kita sayangkan.
Oleh karena itu Imam Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wa alaikum bil ilm, pegang teguhlah, carilah ilmu qabla an yurfa, sebelum diangkat, wa raf'uhu mautu warruwatihi, diangkatnya ilmu adalah matinya orang-orang yang menyampaikan. Ya, kalau sekarang orang-orang yang kapabel, para ulama yang sekarang membawa riwayat, membawa kebenaran itu sudah mati satu persatu. Kajian mulai langka. Yang tampak adalah ruwaibidah, yang tampak adalah rajuni ru'usun juhalun, ya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya apa? Sesat menyesatkan, bingung membingungkan, rusak merusakkan, bahaya membahayakan, hancur menghancurkan, bahkan mati mematikan. Wa inna ahadan lam yulad alima, karena kata Ibnu Mas'ud, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan alim, termasuk Nabi Muhammad. Tidak dilahirkan bayi conger terus langsung alim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua dilahirkan dalam keadaan tidak alim. Semua proses belajar. Makanya di sini dilanjutkan oleh beliau, wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat karena belajar. Dan belajar yang benar itu belajar lewat majlis, datang namanya aja mencari ilmu. Namanya aja talabul ilmi, mencari. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Bukan sekarang cuma nungguin YouTube. Di rumah sambil tidur-tiduran, dapat 5 menit tidur. Tinggal tuh ustadznya. Ya. Makanya nggak bermanfaat. Karena ustadznya diatur-atur. Ya mau setel lama, oke, mau sebentar dimatikan. Tuh. Kalau di sini nggak bisa. Apalagi kata Rasulullah SAW, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, mengaji kitab Allah dan mengkaji isinya. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselimutin rahmah. Wa haffat bihimul malaika, dikelilingi malaikat. Itu makanya di sini hadir, ya. Usahakan, apalagi fadilah ilmu. Kata Rasulullah, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya, wa ahlas samawati, dan seluruh penduduk langit, wa ardihi, hatta namlatul fi juhriha, sampai semut-semut di liang, wa hatta al-hud fi al-bahri, ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al-khaira, dia membacakan salawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Antalu ala al-khair kafa'ilih. Makanya ditegaskan di dalam suatu riwayat asar dari Mu'adz bin Jabal. Ini Masya Allah, ini perlu kita renungkan. Kata beliau, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Karena belajar karena Allah, ikhlas tulus karena Allah, akan menumbuhkan rasa takut. Wa talabahu ibadatun, mencarinya aja itu ibadah. Belum diamalkan, hanya mencarinya. Datang pergi ke majlis, itu ibadah. Wa mudarasatahu tasbihun, ya, mengkajinya merupakan satu bagian dari tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, membahas, meneliti adalah jihad. Karena betul, kadang-kadang itu harus membaca puluhan sampai ratusan kitab untuk mengkaji satu masalah.
wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun, mengajarkan kepada orang yang enggak ngerti sedekah. Ya, ini adalah sedekah. Jadi mengajarkan, bahkan mengajak orang ke majlis, ini bagian daripada kebaikan yang kita ukir, yang kita simpan, yang kita investasikan untuk diri kita di akhirat secara mudah. Wa badlahu li ahli qurbatun, dan diberikan kepada orang yang membutuhkannya adalah merupakan taqarrub kepada Allah. Wa huwal anis, masyaallah, yaitu wa huwa, ilmu itu adalah al-anis. Apa itu anis? Teman paling setia, akrab dan menghibur. Itu. Makanya anis itu artinya adalah setia, ramah, semil, dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Makanya kalau ibu punya anak, kasih nama Anis. Apalagi lahirnya tanggal 14 Februari. Masya Allah. Loh, kok jadinya ke sana? Oke, ya. Oke, stop. Ya. Wa huwal anisu fil wahdah. Dialah penghibur saat sendirian. Masya Allah. Kesepian, dia itu anis. Coba bayangkan kita kesepian, ya. Kayaknya bengong, tiba-tiba ada orang datang, ngobrol, cengkeramannya enak, terus tata bahasanya itu bagus. Seneng nggak, Bu? Kok nggak jawab? Seneng nggak orang yang kayak seperti itu? Itu lebih hebat daripada ilmu. Kita sendirian baca buku, Masya Allah, terhibur. Wassahibu fil khalwa, teman di dalam apa? Kesendirian. Jadi al-anisu fil wahdah, penghibur pada saat kesepian, teman pada saat sendirian, itu ilmu. Wad dalilu 'ala din, penunjuk terbaik untuk pelajaran-pelajaran agama. Dalil itu ilmu. Makanya ilmu itu dalil, dalil itu ilmu. Makanya kalau bukan ilmu bukan dalil, kalau bukan dalil bukan ilmu. Makanya ilmu itu dalil, dalil itu ilmu. Kalau bukan ilmu tidak bisa menjadi dalil, kalau bukan dalil tidak bisa kita jadikan sebagai ilmu. Karena al-ilmu huwa dalil, wad dalil huwa al-ilm. Ilmu itu adalah dalil, dalil itu adalah ilmu. Makanya harus kita pelajari. Wal musabbir 'alal ba'sa'i wad-dharra, penyabar, penghibur yang penuh dengan kesabaran dalam keadaan suka duka. Wa yarfa'ullahu bi aqwaman, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan ilmu itu sekelompok kaum yang dulu hina dina. Coba baca sejarah-sejarah orang alim seperti Abdullah ini, seperti Atha ibnu Abi Rabah, itu anaknya budak turunan Afrika. Al-Hasanul Basri itu orang tuanya budak. Muhammad ibnu Sirin itu orang tuanya budak. Banyak ulama-ulama seperti Salim, ya, murid utamanya Abdullah ibnu Umar, adalah orang-orang yang berketurunan budak. Diangkat oleh Allah dengan ilmu. Makanya dengan status sosial kita yang mungkin tidak atau kurang menguntungkan, tempalah, angkatlah anak kita, diri kita dengan ilmu, insyaallah. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan. Akhirnya kaum itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, sadatan, hudatan, ya, penghulu tokoh yang memberikan satu petunjuk, yuqtada bihim, yang dia diikuti, adillatan fil khair, sebagai penunjuk di dalam kebaikan, tuqtassu atharuhum, maka jejak-jejaknya itu dikisahkan. Masya Allah, oh, dulu Masya Allah, ya,
Ini saya dulu diajari oleh fulan, oleh ustadz ini, ulama ini, dikisahkan. Tuqtassu atharuhum wa turmaqu af'aluhum, dipandang itu kelakuannya, perbuatannya, tingkahnya. Yablughul abdu fi bihi manazilal abrar wad darajatil ula. Dengan ilmu seorang itu sampai pada derajat orang-orang mulia dan orang-orang berderajat tinggi. Wat tafakkur fihi yu'dalu bisyam, berfikir tentang ilmu itu menyamai puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam, dan mengkajinya seperti qiyamul lail. Bihi yuta'ullah, dengan ilmu kita bisa mentaati Allah dengan baik. Karena ibadah itu pakai ilmu. Iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in, dengan apa? Ilmu. Wa bihi yu'bad, dengan ilmu itu Allah akhirnya bisa kita sembah dengan benar. Wa bihi wahad wa yumajjad, dengan ilmu akhirnya Allah kita bisa tauhidkan dengan baik. Kita bisa agungkan tepat pada sasarannya. Wabihi yutawarra, dan kita dengan ilmu bisa wara. Wabihi tusal al-arham, dengan ilmu itu silaturahmi bisa kita sambung dengan benar, dengan baik. Wabihi yu'raful halal wal haram, dengan ilmu halal haram bisa kita ketahui. Wa huwa imamun, ilmu itu imam, wal amalu tabi'uhu, amal itu pengikutnya, bukan amal itu pemimpinnya, enggak. Yulhamuhu su'ada wa yuharrimuhul asqiya. Orang yang diberikan karunia ilmu menjadi orang-orang mulia dan bahagia, dan orang-orang yang dihalangi dari ilmu menjadi orang-orang yang celaka. Itu ya. Makanya ketika qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, faminhum ma yudraku bihi tauhid. Ada ilmu yang kita bisa mengetahui tauhid, wa yu'lam bihi dzatullahi wa sifatu, jadi kita bisa kenal zat Allah dan sifatnya. Wa minhum ma tu'rafu bihil ibadat, ada dengan ilmu itu kita bisa mengenali ibadah. Wal halal war haram, halal haram. Wa yuharramu minal muamalat wa yuhal, yang haram yang halal dalam muamalah itu apa saja dengan ilmu. Wa minhum ma tu'lamu bihi ahwalul qulub, dengan ilmu itu kita bisa mengetahui penyakit-penyakit hati, amalan-amalan hati yang baik, yang terpuji. Kasobri, kita tahu bagaimana cara bersabar dengan ilmu. Wasyukri, syukur. Wasakha, dermawan. Wa husnil khuluq, baik akhlak. Wa husnil muasyarah, baik dalam bergaul. Wasidqu, ya, jujur. Wasidqi, jujur. Wal ikhlasi, ikhlas. Semua itu kita ketahui dengan ilmu. Wa mayudham, dan perbuatan-perbuatan penyakit-penyakit hati yang tercela, kal hikdi, dendam, wal hasadi, hasad, wal ghishi, penipuan, wal kibri, sombong, wal riya'i, riya, wal ghadabi, marah, wal adawah, ini dendam, wal baghdha, yaitu amara, wal bukhli, bakhil. Fa ma'rimatu ma tuktasabihi al-ulama tujtanab bihi thaniyah. Karena mengenali sesuatu yang harus kita lakukan itu lebih utama, tidak kalah pentingnya daripada ilmu gimana harus kita, hal-hal yang harus kita tinggalkan. Intinya kita perlu meluruskan akidah kita, kita perlu meluruskan ibadah kita, kita harus memperbaiki muamalah kita. Itu semua hanya bisa dicapai dengan ilmu. Makanya dari situ kita closing, kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wal-adab. Ilmu sebelum ucapan, sebelum perbuatan, dan sebelum kita itu berbicara masalah etika dan kita mengamalkan etika, ilmu dulu. Wallahu a'lam. Demikian, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Cek. Ya.
Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada pagi hingga menjelang siang ini. Bagi jamaah silakan menulis pertanyaan dengan kertas atau bisa ke pesan singkat ke nomor 081180333389 081180333389. Mohon izin ada yang bertanya langsung Ustaz. Silakan Ibu. Langsung Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan saya ini suka mengganjal di hati saya sendiri pribadi. Terkadang kita mempunyai ilmu yang kita pelajari selama ini, tetapi masih banyak saudara-saudara saya yang saya berikan ilmu itu tidak menerima Pak Ustadz. Contohnya misalnya kita dalam keadaan duka, saudara kita meninggal dunia, tetapi yang saya pelajari tidak boleh satu jenazah, atau ini benar apa tidak Pak Ustadz, di dalam kubur diazan, itu yang pertama. Yang kedua, memakai kembang-kembang. Yang ketiga, ada acara pilan mesin. Itu yang terganjal di hati saya. Terkadang dengan saudara sendiri bertolak belakang, dan saya membicarakan mengenai ilmu itu terkadang jadi baperan gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perlu diketahui bahwa ada kaidah di dalam dakwah yang harus kita kuasai dulu. Kaidah utama ilmu sebelum kita itu berdakwah. Lemah lembut ketika kita itu berdakwah. Nah, sabar setelah kita itu berdakwah. Dari sini kita memberikan satu kesimpulan bahwa dakwah itu bukan target bagaimana orang itu mendapatkan hidayah semata. Tapi lebih daripada itu, bagaimana saya itu bisa istiqomah terus di dalam menyampaikan kebenaran meskipun orangnya menolak. Karena bukan dosa kita, bukan salah kita ketika kita dakwah orang lain gak ikut. Karena Allah juga tidak menanyakan hasil. Makanya Nabi Nuh tidak pernah disalahkan Allah meski dakwah 950 tahun cuma dapat 4. Karena yang dituntut oleh Allah dari Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Nuh dan juga nabi-nabi lain, termasuk kita, adalah yang penting kita menjalankan proses. Hasil kita serahkan kepada Allah. Makanya dakwah itu orientasinya, basisnya adalah proses. Sudah belum benar proses kita di dalam berdakwah? Dari sisi ilmunya, dari sisi ikhlasnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ketekunannya, itu aja. Nah, tentang masalah tradisi, memang ini kita tidak ingkari. Apalagi sekarang gencarnya berbagai macam tekanan dari sosmed, dari berbagai macam statement para tokoh. Ketika kita sekarang meluruskan adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam, budaya yang tidak sesuai dengan Islam, itu langsung dicap intoleran. Ya walaupun begitu kita terus. Karena pada akhirnya nggak mungkin orang itu berdakwah tanpa tantangan.
Nggak mungkin orang menyampaikan agama, kebenaran itu mulus-mulus saja. Nggak mungkin. Makanya termasuk juga kepada ibu kita, ayah kita, saudara kita, terus. Nah, yang disampaikan oleh ibu tadi benar adanya. Bahwa Rasulullah SAW ketika wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika wafat tidak pernah ditaburin bunga, tidak pernah diantarin dengan beras kuning, tidak pernah ada disiram kembang setaman, ternyata cuma setoples. Ya, itu yang terjadi. Bahkan karena sekarang nggak punya kembang, akhirnya apa? Cari kembang palsu, ditancepin di atas nisan. Apa hubungannya? Wong kuburan dengan alam kubur itu berbeda. Bahkan orang yang tidak punya kuburan, punya nggak alam kubur? Punya. Orang yang dimakan buaya sampai habis, punya nggak alam kubur? Punya. Orang yang mati kebakar sampai jadi abu, punya alam kubur. Jadi nggak nyambung. Makanya dalam perkara gaib ini kita tidak bisa bicara dan bertindak kecuali atas informasi wahyu. Berdasarkan wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya, di mana kita hanya bisa melakukan terhadap orang tua kita yang sudah meninggal, itu 4. Ketika datang ke kuburan, cuma 4. Selebihnya kita tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak ada informasi. Apa itu 4? Yang pertama mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Sudah. Kemudian yang kedua mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Bukan malah minta didoakan, dapat nomor togel, jodohnya deket, rezekinya lancar, buka tokonya sekarang bagus pelanggannya. Loh kok malah disusahin, di alam kubur udah susah. Yang lucu, ketika zaman hidupnya saja nggak bisa berbuat apa-apa, ngasih uang aja jarang-jarang. Ini malah mati dimintain uang. Disuruh nyari jodoh. Lucu, yang hidup aja susah nyari jodoh. Ini. Apalagi kuburan-kuburan wali. Jadi masuk ke makamnya itu kan ada kusennya pintu itu, katanya siapa yang masuk sambil megang ambang pintu atas, insya Allah jodohnya kena. Kalau nggak kena maka belum. Ya kasihan yang pendek. Ya, yeah. Kalau begitu yang tinggi-tinggi dapat jodoh. Yang pendek nggak dapat karena nggak nyampe. Faktanya yang tinggi juga belum dapat. Itu soal apa? Soal bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Udah gitu loh. Nah ini. Jadi yang kedua, yang pertama mengucapkan salam, kedua mendoakan, ketiga apa? Ketiganya adalah muhasabah. Merenungkan. Makanya tadi doanya salam wa inna assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahun. Sungguh kami akan nyusul ya Allah. Renungkan. Makanya ketika Utsman ibn Affan melihat kuburan menangis, lalu dikatakan, wahai Amirul Mukminin, dituturkan tentang surga neraka, engkau tidak menangis. Kenapa melihat kuburan menangis? Beliau menjawab sabda Rasulullah, fa innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu termasuk rintangan pertama kali akhirat. Masya Allah. Lalu membacakan hadis Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qattun afdha minal qabr. Tidak ada sesuatu yang paling menyeramkan pandangan yang saya pandang ketimbang kuburan. Nah itu muhasabah. Nah yang keempat, tadhkiratul akhirah, mengingat kehidupan akhirat itu. Makanya Rasulullah menganjurkan zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah.
Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Tapi faktanya sekarang kan kebalik-balik, jungkir balik. Orang datang ke kuburan itu aneh-aneh sekarang. Bahkan ada yang minta duit banyak dengan sambil dzikir doa, ya Rabbana ya Quddus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus paling dikit 5 kardus. Nah itu zikir yang dibaca penziarah kubur para wali dan kuburan angker untuk minta duit. Udah hafal Bu? Barangkali mau praktek. Nah seperti itu. Jadi tujuan termasuk berdoa di kuburan itu, meskipun doanya benar, nggak dianjurkan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu termasuk bid'ah mungkar adalah orang merasa khusyuk berdoa di pinggir kuburan. Khusyuk itu di masjid, khusyuk itu di multazam, khusyuk itu kita berdoa di belakang makam Ibrahim. Ya, itu khusyuk. Nah, ini di kuburan katanya, Masya Allah Mbak, anak itu kalau berdoa di kuburan si fulan ini, si Mbah yang ini, itu mantap banget. Nah itu udah. Lagi yang lainnya silakan. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan online Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, kami baru kehilangan bayi pas baru lahir Ustaz. Mohon nasihatnya, apakah harus tetap diakikahkan, lalu terus untuk di kuburan batu nisan seperti apa Ustaz hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Rasulullah SAW menghibur orang yang memiliki anak meninggal dunia masih kecil. Di dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada malaikat, dan Allah tahu, paling alim, paling mengerti tentang pertanyaan itu. Qabattu samrata fuadi. Kau tarik, kau ambil nyawa buah hati hambaku. Terus kemudian malaikat itu menjawab, na'am ya Rabb. Mada fa'alu, apa yang mereka lakukan? Hamidaka wastarja'aka ya Rabb, memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Apa kata Allah? Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ubnu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan rumah di surga dan beri nama khusus Baitul Hamdi, rumah penuh dengan pujian. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Kenapa Allah berikan satu keutamaan begitu besar? Karena memang tidak mudah orang itu ditinggalkan buah hatinya. Ketika masih lucu, umur di bawah 4 tahun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنثى إلا أدخلهما الله تعالى الجنة بفضل منه ورحمة. Tidaklah ada 2 muslim suami istri ditinggalkan anaknya 3-tiganya meninggal dunia sebelum balik, maka Allah akan masukkan keduanya ke surga tanpa amal, murni rahmat dan karunia Allah. Allahu Akbar. Ya. Nah, apakah orang tua harus mengakikahkan anaknya? Kalau lebih dari 7 hari silakan. Tapi kalau kurang dari 7 hari tidak dianjurkan. Makanya hikmahnya di situ Ibu. Kenapa akikah itu disembelih pada hari ke-7? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ya, di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, anak itu kalau sudah berlalu di atas 7 hari, potensi hidup itu lebih tinggi daripada tidak. Maka pada saat itu orang tua bersyukur.
Karena utuhnya nyawa, makanya dianjurkan untuk satu anak nyawa satu kambing. Makanya akikah itu dianjurkan tidak berupa sapi. Meskipun 7 orang, sapi 1 boleh, tapi dianjurkan kambing. Kenapa? 1 nyawa balas 1 nyawa. Kalau anak laki-laki 2 kalau punya. Ini soal masalah bagaimana kita itu menyikapi anak meninggal dunia. Karena Masya Allah, pernah saya ketemu orang, ya, di kajian itu anaknya meninggal umur 4 tahun. Itu anaknya Masya Allah. Mungkin menjadi harapan, sangat sayang, meninggal dunia. Itu setiap ketemu cerita anaknya meninggal dunia. Itu kalau sudah cerita naik asamnya, akhirnya meninggal dunia juga. Karena larut pada kesedihan, nggak mudah. Makanya di sini diutamakan oleh malaikat tadi laporannya, hamidaka, memujimu, Masya Allah. Dia bisa berbesar hati, sabar. Hamidaka wastarja'aka, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indallahi ila ajalin musamma. Masing-masing di sisi Allah itu ada ajal yang terbatas. Ya, ada lagi? Kait nisan, Ustaz. Bentuk nisan itu seperti apa? Nisan cukup batu dibikin 2, itu tujuannya gini loh. Nisan itu kan tanda supaya kuburan itu ditengarai kuburan, tidak dilangkahi, nggak diinjek orang, itu loh. Itu tujuannya. Jadi tidak cukup 1 saja juga, nanti sebelahnya dilangkahi, jadi 2. Sebagai pembatas bahwa itu kuburan supaya nggak diinjek orang. Ini sekarang direnov, dikicing, dibangun, akhirnya apa? Dampak negatifnya akhirnya apa, Bu? Semua kuburan di mana-mana padat sekarang. Coba lihat kuburan pahlawan itu ya. Itu yang sesuai dengan aturan syariat itu. Cukup nisan. Rapi kan? Ini kadang-kadang dibangunkan rumah lengkap, pintu jendelanya pakai ukiran jati, Masya Allah. Andaikan itu rumah digunakan untuk membangun fakir miskin, membangunkan rumah fakir miskin, sudah menjadi hadiah jariah untuk orang tuanya. Di kuburan nganggur. Kadang dibuat istirahat sama tukang rumput. Kan eman, didudukin kuburan orang tuanya, jadi nggak terhormat. Jadi kadang-kadang lucu, orang itu dipersepsikan menurut otak perasaannya. Menurut persepsinya, kalau emaknya disiram dengan kembang setaman, adem. Adem apa? Oh, nyampe setengah meter aja nggak nyampe. Coba kembang setoples itu disiram. Itu nyampe nggak setengah meter, 1 meter? Nggak nyampe, apalagi ke kuburan, apalagi alam kubur. Gitu. Persepsi. Kalau emaknya ditaburin dengan kembang-kembang itu apa, yang wangi itu, mawar apa lagi, yang kecil-kecil buat pengantin tuh, apa? Bukan. Itu kan yang panjang-panjang, yang kecil-kecil. Yang dipakai kalung tuh loh. Apa? Oh, melati. Melati masuk kancil gimana? Nah. Iya, melati itu. Nah, itu. Masya Allah, ruang kuburannya mak saya wangi. Wangi gimana? Kalau begitu kemarin dibeliin aja itu yang 1 botol parfum, dikubur bareng sama badannya. Digendong terus. Ini persepsi. Jadi persepsi dibikin sendiri, diyakini sendiri, akhirnya apa? Bingung sendiri. Ya, tahunya dari mana emakmu itu adem kalau disiram kembang setaman? Dari mana? Ya,
Wong makmu sekarang di alam kubur kok, mbahmu di alam kubur. Taunya dari mana sekarang ini kalau ditancepin pohon ini, pohon itu diamankan dari malaikat. Itu katanya. Niru Rasulullah SAW nancepin pohon ini pelepah kurma. Salah faham itu. Di dalam konteks hadis Rasulullah, nancepkan pohon ini pelepah kurma itu, konteksnya gini kan. Rasulullah ingin memberikan penjelasan kepada sahabat yang di alam nyata ini bahwa ini ana berikan ini syafaat, ana mintakan syafaat kepada Allah, diringankan siksaannya sampai pelepah kurma itu kering. Itu urusannya Rasulullah khusus, sahabat aja nggak bisa melakukan. Itu satu. Dan itu sebagai tanda syafaat ini batasnya sampai kapan? Sampai pelepah kurma kering. Bukan orang mati supaya nggak disiksa sama malaikat dikasih pelepah kurma, dikasih tanaman, sekalian aja kasih bambu, ya, muter begitu, malaikatnya nggak bisa nerobos begitu. Ini keliru. Itu ada yang dikasih daun pisang, itu lucu-lucu semuanya. Karena apa? Membangun persepsi alam gaib dengan perasaannya, dengan pikirannya, bukan dengan dalil informasi wahyu yang itu hanya tahu, yang tidak ada tahu kecuali Allah. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, inni la'alamul ghaib. Apalagi kita, aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Baik, ada lagi? Jazakallahu Ustaz. Mohon izin dari pertanyaan offline. Ibu. Ya, terakhir ini. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Saya termasuk yang dilarang ikut kajian salaf sama suami Ustaz. Waduh. Tapi alhamdulillah anak-anak masih dibolehkan sekolah di HBS Ustaz. Mohon nasihatnya agar tetap istiqomah di jalan sunnah Ustaz. Ya, ini fenomena di mana ada sebagian orang yang tidak faham. Sebagian orang yang bahkan salah faham. Kalau tidak faham itu biasanya nggak tahu, kemudian dia belajar jadi tahu. Nah, salah faham itu sebetulnya tahu, tapi pemahamannya salah. Inilah repot. Kita itu selalu dalam hidup ini di antara dua orang nggak tahu diri, sama dirinya nggak tahu, Bu. Nggak tahu suami ibu ini termasuk nggak tahu diri, atau tahu dirinya nggak tahu. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam masalah apapun, seorang itu ketika bersopan santun, ya, berakhlak mulia, ya, memberikan satu masukan-masukan, insya Allah suatu ketika akan luluh. Yakin seyakin-yakinnya, dia ini nggak ngerti. Ada sayup-sayup pemahaman miring tentang kajian. Kurang masukan-masukan positif, yang ada adalah negatif, sehingga apa? Bersikap seperti itu. Makanya di sini insya Allah dengan dia itu mempelajari dengan baik, ngikuti kajian, dan insya Allah diajak sesekali. Minimal ada diskusi, masukan. Insya Allah pelan-pelan dia akan berubah. Ya. Dan ibu, ya alhamdulillah sekarang bisa diberikan karunia itu, teruskan. Ajarkan kepada anak-anak. Dan anak-anaknya mungkin nanti bisa memahamkan kepada ayahnya, kan gitu. Dan insya Allah petunjuk itu kita tidak tahu dari mana saja. Bahkan subhanallah, Qabil itu mendapatkan petunjuk mengubur saudaranya dari apa? Dari apa? Burung? Burung apa? Gagak. Coba. Dengan demikian kita tidak boleh putus asa. Kebenaran itu bisa datang dari mana saja, petunjuk itu dari arah mana saja. Insya Allah yang penting kita dekat dengan Allah, kita mohon kepada Allah, kita terus berusaha. Suatu ketika pintu yang nampaknya sulit untuk dibuka, ternyata dibukakan dengan belas kasihan,
dan juga sikap-sikap kita. Saya kira itu cukup dan oh ya, silakan. Terkait sikap kita Ustaz, ini ada pertanyaan bagi yang sudah ngaji, katanya khilaf terkait yang tadi Ustaz sampaikan 14 Februari, gimana hukumnya Ustaz? Boleh nyoblos atau enggak Ustaz? Insya Allah kita jawab bulan Maret. Ya. Ya, secara umum kita itu sebagai warga negara, ya, itu punya hak untuk memilih sebagai warga negara. Meskipun sebagai seorang muslim, sistem negara yang ideal kita tidak menemukan. Sistem yang islami sudah terkelupas. Sebagai warga negara kita punya hak itu. Hak itu berarti kita bisa ambil, bisa tidak. Contoh, aku punya hak sembako. Itu bisa kita ambil, kita bisa nggak ambil, kita kasihkan ke orang lain. Itu saja. Udah, apa lagi? Tuh. Belum jelas? Udah jelas kan, Bu? Udah? Jadi boleh. Belum? Loh, padahal kenceng suara saya. Itu. Ada lagi? Ini Ustaz, saya sudah daftar umroh, namun kena tipu Ustaz. Apakah bisa apakah mendapatkan pahalanya Ustaz? Nah, ini baru pertanyaan yang sahih ini. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika ibadah itu jangan melihat hanya murahnya. Karena banyak tipu-tipu minimal gharar. Contoh haji dengan visa ziarah. Itu haram. Haji dengan visa bukan visa haji. Itu dilarang. Karena unsur ghararnya itu tinggi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau berangkat haji umroh, satu ibadah yang sakral, ikuti dan tempuh jalur-jalur yang normal. Dari mulai administrasinya yang normal, visanya normal, semuanya. Ya. Nanti kalau ada masalah ricuh ribut, gitu. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai tergoda sekarang umroh murah, haji murah, bahkan ada yang menawarkan sangat murah sekali, ternyata pakai visa yang dilarang oleh pemerintah Saudi, yaitu visa ziarah. Tapi bisa Pak Ustadz, bisa itu beda dengan boleh. Karena boleh itu adalah aturan, bisa itu oknum, bisa saja. Mana ada sekarang nggak bisa perkara-perkara yang nggak boleh diterabas dimanapun. Oknum itu selalu ada yang ngakal-ngakali. Yang sekarang ini yang boleh jadi, yang nggak boleh jadi boleh. Nah itu bisa, tapi tidak boleh. Ya. Terus bagaimana sikap kita? Ya sudah, ikhlaskan saja. Karena rata-rata seperti ini sudah secara sistematik. Tipu-tipu umroh, tipu-tipu haji ini dilakukan secara berantai dan sulit untuk kita telusuri akar daripada pelakunya. Karena ini tidak dilakukan oleh satu jaringan, tidak dilakukan oleh individual, tetapi dilakukan oleh jaringan yang berantai. Ya, bahkan sampai pada tiket aja bisa dipalsu. Ya, seakan-akan tiketnya sudah keluar. Nih Bu, ditunjukkan. Sementara di bookingan pesawat ini
Itu nggak ada travel namanya ini, nama-namanya nggak ada, tapi punya bukti tiket. Kadang-kadang dia punya bukti visa. Itu ya. Ya sama nggak ubahnya. Yang dilakukan orang banyak itu belum tentu benar. Contoh aja. Betapa banyaknya di antara kita sampai hari ini menggunakan aplikasi bacakan. Ya, software bacakan. Padahal nggak boleh. Ya. Coba antum lihat sekarang ini program-program ya, software-software yang sekarang dipakai itu rata-rata apa? Bacakan. Haram. Sekarang saya tanya, sekarang ibu seandainya yang punya software itu datang ke Indonesia, terus masuk restoran, kita curi sepatu sandalnya, boleh nggak? Pertanyaannya mana yang lebih mahal, sepatu dengan program software itu? Kalau sepatunya nggak boleh kita curi, sandalnya nggak boleh kita curi, ini juga sama. Mencuri software itu sama, statusnya mencuri. Apalagi untuk usaha nggak berkah, ini juga begitu. Yang namanya melanggar aturan itu nggak boleh. Pemerintah Saudi sampai hari ini di dalam aturan resminya nggak boleh pakai haji pakai visa kecuali visa haji. Visa ziarah itu nggak boleh, haram hukumnya. Meskipun bisa, kita sih tidak sedang mengurusi bisa, tapi kita sedang mengurusi boleh atau tidak boleh. Tuh, ini soal masalah kaitannya dengan tipu-tipu umroh, tipu-tipu haji. Wallahu a'lam. Demikian. Mudah-mudahan manfaat dan ibu-ibu sekalian cepat dipanggil oleh Allah. Amin. Amin. Panggil apa itu? Ya, dipanggil haji atau umroh. Belum gue terusin nih. Kalau dipanggil mati gimana? Amin aja loh. Ya, mudah-mudahan segera ya, yang sudah daftar dimudahkan untuk berangkat haji atau umroh. Yang belum daftar semoga diberikan oleh Allah kemampuan. Ya. Dan siapa yang sudah mampu cepat karena antriannya Masya Allah sekarang. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kaum muslimin yang tahun ini menunaikan haji ya. Dan juga insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kondisi bangsa kita, kondisi nasional kita, rakyat kita, pemimpin kita diberikan oleh Allah kebijaksanaan, keadilan, kearifan, supaya kita menghantarkan situasi yang krusial ini sampai tanggal 14 Februari dalam keadaan aman, tenang, dan tidak ada gejolak serta guncangan-guncangan stabilitas ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan suami-suami, istri-istri, anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah, soleh dan solihah biidznillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.